Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Indi Pangestuti. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang no preemption yang termasuk dari pencegahan dari deadlock. Namun terlebih dahulu saya akan membahas sedikit tentang deadlock. Apa sih itu deadlock? Langsung saja, next. Jadi seperti tampak di layar di sini dijelaskan bahwa deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Nah, tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada yang mengalah. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Lalu, dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock. Nah, bila kondisi ini dikatakan berada di kondisi deadlock, bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Di sini ada beberapa karakteristik deadlock. Jadi karakteristik ini harus dipenuhi keempatnya untuk terjadi deadlock. Namun perlu diperhatikan bahwa hubungan kausatif antara empat karakteristik ini dengan terjadinya deadlock adalah implikasi. Deadlock mungkin terjadi apabila keempat karakteristik terpenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama, mutual exclusion, yaitu kondisi yang pertama adalah mutual exclusion, yang berarti proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Lalu yang kedua adalah hold and wait. Nah, kondisi di hold and wait ini yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Nah, yang ketiga ini adalah materi yang akan saya bahas, yaitu no preemption. Jadi nanti lebih detailnya akan ke slide selanjutnya. Langsung saja. Yang keempat adalah circular-wide, yaitu kondisi yang terakhir, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Lalu yang selanjutnya, nah di sini no preemption tadi, di sebelumnya ada mutual exclusion, hold and wait, dan yang satu lagi tadi ada circular wide. Itu sudah dijelaskan sedikit penjelasannya di materi sebelum tadi. Lalu saya akan lebih detailnya di sini no preemption, karena saya akan membahas materi tentang no preemption. Jadi di sini no preemption itu sebuah sumber daya yang hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Jadi maksudnya di sini adalah no preemption ini adalah proses sumber daya. Jadi dia tuh hanya mau dilepaskan oleh proses yang dia miliki itu secara sukarela, jadi tanpa paksaan, tapi itu pun setelah selesai digunakannya. Lalu proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Nah, di atas tadi sudah dijelaskan bahwa no preemption ini adalah proses yang sumber daya yang hanya dapat dilepaskan oleh sukarela yang setelah selesai menggunakannya, dan di bawahnya dijelaskan bahwa proses yang menginginkan sumber daya tersebut, jadi proses selanjutnya yang menginginkan proses tersebut itu harus menunggu sampai sumber daya itu tersedia tanpa bisa merebutnya. Jadi proses selanjutnya itu harus menunggu dan nggak bisa buat ngerebutnya gitu. Jadi dia harus menunggu tanpa merebut dan proses yang dimilikinya.
Lalu yang selanjutnya adalah pencegahan deadlock pada no preemption. Jadi pencegahan kondisi ini dengan cara membolehkan terjadinya preemption, maksudnya bila ada proses yang sedang memiliki sumber daya dan ingin mendapatkan sumber daya tambahan, namun tidak bisa langsung dialokasi, maka dia akan preemption. Dan sumber daya yang memiliki proses tadi akan diberikan pada proses lain yang membutuhkan dan sedang menunggu. Nah, proses ini akan mengulang kembali eksekusinya setelah mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkannya, termasuk sumber daya yang dimintanya terakhir. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan gambar contoh terjadinya pencegahan deadlock pada no preemption. Nah, jadi di sebelumnya tadi sudah dijelaskan di sini bahwa jika ada proses yang sedang memiliki sumber daya dan ingin mendapatkan sumber daya tambahan, namun tidak bisa langsung dialokasi, maka dia akan preemption. Contohnya di sini, sumber daya ini dicontohkan pada P1. Nah, dia itu ingin mendapatkan sumber daya tambahan, namun tidak bisa langsung dialokasi, makanya dia preemption. Nah, R1 yang titik 2 ini kita ibaratkan aja preemption, nggak bisa langsung dialokasi, makanya dia preemption. Lalu, proses yang preemption tadi, sumber daya yang memiliki proses tadi akan diberikan ke proses lain yang membutuhkan dan yang sedang menunggu. Nah, proses yang tidak bisa langsung dialokasi tadi, maka dia preemption di R1 ini kita ibaratkan, dia akan sumber daya ini akan diberikan kepada proses sumber daya, kepada proses yang menunggu dan membutuhkan. Nah, proses preemption ini ibaratkan kita berikan kepada P2 dan P3. Sudah kita ibaratkan di situ. Lalu proses ini akan mengulang lagi. Eksekusinya sampai semuanya mendapat sumber daya, termasuk sumber daya yang terakhir. Nah, di sini tadi kan dia proses sumber dayanya kan ingin mendapatkan sumber daya tambahan, namun tidak bisa langsung dialokasi, makanya dia preemption. Lalu sumber daya preemption tadi akan diberikan kepada sumber daya yang membutuhkan dan yang sedang menunggu. Nah, kita berikan kepada P2 dan P3. Lalu P3 ini dia juga sumber daya yang menginginkan sumber daya yang mendapatkan tambahan. Namun tidak bisa langsung dialokasi, makanya dia ke R2 preemption. Nah, di preemption ini dia akan memberikan sumber dayanya kepada sumber daya proses yang membutuhkan dan sedang menunggu. Kita berikan kepada P4 dan P1. Nah, di penjelasan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa proses ini akan mengulang lagi eksekusinya setelah mendapatkan sumber daya semuanya. Nah, ini sudah mendapatkan sumber daya semua dari P1, P2, P3 ke P4 dan P1. Dia sudah mendapatkan semua sumber daya. Nah, proses ini akan mengulang terus eksekusinya setelah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk sumber daya yang dimintanya terakhir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf karena masih belajar. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.